Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita mau melanjutkan proyek sebelumnya. Kalau kemarin kita udah membuat yang namanya halaman autentikasi dan halaman template ya. Template kemarin kita gunain template Atlantis. Sekarang kita mau melanjutkan, yaitu apa? Kita sekarang mau mengimplementasikan cara penggunaan middleware dan prefix pada routing web Laravel. Untuk yang belum tahu middleware dan prefix itu apa, jadi si middleware ini adalah ketika misalnya kita eh, misalnya kan kemarin kita itu udah membuat halaman login sama halaman eh, template Atlantis. Itu kan mereka beda halaman ya. Dari login masuk ke template Atlantis. Nah, middleware ini dia itu fungsinya untuk pencegahan spam controller hanya bisa diakses ketika ada middleware authent. Maksudnya gimana sih? Jadi kayak misalnya kita mau masuk ke dalam halaman eh, halaman template Atlantisnya, kita wajib masuk dulu ke bagian loginnya. Oke, gimana sih? Kita praktekin dulu aja ya. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke apa sih punya kita yang kemarin ya. Kemarin kita gunain si project Naga. Kita bisa PHP artisan serve dulu. Oke. Udah. Oke, kemarin nih kita bisa login di sini. Apa ya namanya? Ini kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, masuk. Apa ya? Kita register aja deh karena aku lupa nama itunya. Lupa email sama kata sandinya. Wait. Passwordnya. Oke, kita register. Nah, ini kan dia masuk ya ke sini. Nah, coba kita lihat di web PHP. Kita coba lihat nih di dalam web PHP. Sebenarnya untuk masuk ke dalam halaman halaman template PHP, kita bisa gunakan langsung slicing home. Seperti ini. Guys, kalau kayak gini berarti itu tandanya emang kita udah login gitu loh. Nah, kalau kita pencet ini, kita sebenarnya udah login. Nah, buat testingnya kita harus logout dulu. Wait, tapi di sini logoutnya belum bisa karena aku belum jalanin logout. Kita bisa tambahin aja sih di sini. Kita bisa lihat logout itu dia berada di dalam top bar. Kemarin kita udah bisa-bisain top bar ya di view, di search view, layout ya. Bukan layout, berarti template, ada includes ya. Ada di navbar. Nah, itu ada di navbar si logoutnya. Nah, ya jelas dia belum bisa ya karena logoutnya bentuknya masih seperti ini. Kita bisa contek aja deh dari di ini, di autentikasi di mana ya? Di sebelah nih, di sini. Ini kita bisa niru dari ini. Salsi, kemudian logoutnya tadi di navbar ya. Kita ubah dulu. Control V. Harapin dulu ya.
Cek coba. Logoutnya nggak, tulisannya ada dua. Oke. Nah, yang ini dia nggak bisa, tapi yang bawahnya, kalau kita pakai bawahnya pasti dia bisa keluar. Nah, dia udah kembali ke halaman tadi. Oke, kita hapus dulu aja yang ini berarti. Oke, kita hapus, save. Nah, kemudian tadi aku mau lanjut jelasin si middleware ya. Tadi kan aku bilang, jadi middleware itu dia kayak bisa dibilang suatu keamanan juga ya. Dia itu nggak, kalau misalnya aku tulis kayak gini, terus home, dia bakal bisa langsung masuk ke sini. Nah, gunanya middleware itu apa? Jadi aku maunya kalau kita mau masuk ke sini, kita harus login dulu. Jadi kita bisa tambahkan di dalam si URL yang ada di dalam web PHP ya. Kita tambahkan middleware autentikasi. Jadi dia mau nggak mau, kalau misal mau ke situ, dia harus yang namanya apa? Eh ke halaman autentikasi tuh. Oke, kita bisa coba di sini middleware, kita tambahin di sini. Middleware, middleware ke sebelah mana? Ke bagian out. Kemarin kita udah belajar out ya, autentikasi. Kita save seperti ini coba. Kita login dulu. Harusnya kalau aku slicing home itu masuk ke dalam si bagian mana? Bagian apa tuh namanya? Bagian template Atlantisnya udah nggak bisa langsung pakai slice home ya. Dia butuh masuk ke autentikasi dulu. Salah. Home. Nah, sudah nggak bisa kan? Jadi kita udah bisa lihat bedanya kalau misalnya dia menggunakan middleware, dia harus balik keamanannya ke, misalnya mintanya ke out, ya berarti dia harus melewati out dulu. Seperti itu. Itulah bedanya tadi menggunakan middleware sama enggak. Kita testing lagi kalau middleware-nya kita hapus. Mana sih? Save. Sekarang kita ulang lagi. Masuk ke home. Dia bakal bisa. Bisa, tapi kalau misalnya kita tambahin middleware, seperti ini ya. Nah, mau seperti ini, kita wait, kita lockout dulu. Kita langsung size home. Terus ke sini bro. Oke, itu penjelasan singkat untuk si middleware. Kemudian apa itu prefix? Nah, untuk prefix ini, prefix itu adalah formatting awalan URL. Jadi kayak kalau misalnya kita bikin URL tuh langsung home atau apa, itu sebenarnya ada formattingnya menggunakan si prefix. Apa aja itu kayak optional juga sih sebenarnya. Nah, ini tuh metode awalan dan dia tuh dapat digunakan untuk mengawali setiap rute dalam grup dengan URL yang diberikan. Jadi kayak misalnya ini bisa digunakan untuk pembeda. Jadi contohnya misalnya gini. Biasanya kalau misal bentukan template Atlan, template ini atau apa tuh namanya? Bentuk yang tadi tuh loh, web yang seperti tadi yang ada login itu kan biasanya itu ada apa ya? Ada istilahnya kalau di Laravel itu role atau kayak bukan kondisi. Kayak misalnya kayak gitu tuh ada yang sebagai admin dan juga yang sebagai user ya, biasanya seperti itu. Nah, si prefix ini dia juga bisa digunakan untuk berbeda ketika dia login sebagai user atau dia sebagai uh, admin. Nanti URL-nya bakal beda gitu. Ada bedanya.
Oke, misalnya gini aja deh, kita mau bedainnya menggunakan buat si user sama si peserta. Jadi kita harus buat dulu nih apa namanya eh, data user sama data peserta. Jadi kalau mau buat itu kita buatnya ada di dalam data seeder ya, database. Jadi ada di sini kita buat si siapa namanya si admin atau peserta. Oke, kita bikin aja lewat sini terminal php artisan make feeder apa nama feedernya misal admin ya, aku mau bikin admin feeder feeder bentar. Oke, dia udah dibuatin. Nah, ini dia udah dibuatin. Oke, misalnya nih nanti aku mau buat dalam admin feeder itu apa? Kita ini dulu. Aku mau lihat table usernya ya. Ini kan table user itu ada di dalam OP. Wait. OP immigration ya maksudnya di sebelah sini. Kita mau lihat di user itu ada apa aja sih? Ada name, email, password yang memberitahukan. Baik. Ini udah di dalam migrationnya, kita lihat dulu. Kita ini aja sama si admin reader. Kita kan mau buat ini ya, apa namanya tuh? Data adminnya itu apa aja kan? Oke. Kita perlu nama, kemudian email, password, sama aku mau tambahin satu lagi. Yang namanya tadi aku udah bilang ya, role. Role itu jadi seperti keadaan, bukan keadaan. Bahasanya apa sih kalau ada admin sama user itu apa? Pembedanya. Tipe datanya integer. Integer, kemudian role. Ini role-nya aku mau bikin 2 ya. Default 2. Jadi nanti ada yang satunya admin sama satunya user. Di save, kemudian kita ke sebelah sini. Kita buatin ini database ya buat si admin itu. DB. Nah, kalau kita pencet yang otomatis nanti dia bakal dibikin di sini controllernya. Iya bukan sih namanya controller atau apa itu. Table apa? Tabelnya kan namanya table user ya. Users. Sorry. Kemudian dia menggunakan data insert array. Kita pakai data array karena ini banyak. Kita array lagi. Oke, ini tutup dulu. Nah, ada apa aja sih? Jadi kita perlu name, kemudian email, sama password, sama role. Kalau ada nullable itu berarti dia nullable itu artinya otomatis jadi kalau dia nggak keisi dia bakal otomatis keisi sendiri. Kita nggak pakai itu ya, berarti kita cuma butuh name nya misalnya admin and email
sesuai sama name yang ada di dalam sini ya. Emailnya unik, itu aku mau buat admin@gmail.com. Dan apa lagi, passwordnya itu apa ya, dia menggunakan autentikasi hash ya, yang kita pernah bahas kalau nggak salah ya. Hash May apa tadinya misalnya 1 2 3 4 gitu aja deh. Kemudian kan tadi kita menggunakan role, ada dua role ya. Kalau misalnya admin aku bikin dia jadi role berapa ya, role 2 gitu deh. Jadi yang usernya role 1 ya, ini role 2. Apa ini? Koma save. Oke. Ini admin seedernya udah kita buatin. Jangan lupa disambungin dulu di sebelah sini menggunakan di sini. Kita panggilnya di database seeder di sini ya. Kita panggil menggunakan variable this call. Dia panggil kemana? Dia dipanggil ke ini. Dia manggil ke admin seeder ya. Nah, terus lo admin seeder class. Oke, save. Kalau udah, kita lihat sini. Oh ya, dia belum masuk karena kita harus jalan dulu nih di terminal. Karena data yang si Najla itu tadi masih ada ya, kita migrate ulang. PHP artisan migrate apa tuh namanya, fresh, kita hapus kan, min zip, enter. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Nah, si admin sudah masuk di sini. Terus dia ada role admin itu adalah 2. Oke. Sekarang kita coba ke Laravel. Gimana sih? Aduh, nah udah. Berarti kita bisa langsung masukin ya, admin@gmail.com 1 2 3 4. Lagi. Oke, berhasil, dia masuk seperti itu. Oke. Right. Kemudian karena si admin itu dia role 2, sekarang kita mau bikin satu lagi buat role pertama. Kita log out, terus kita register ulang, coba ya, kita register pakai Navila, terus email addressnya aja Navila, passwordnya 2. Coba. Oke, dia masuk ya. Kan aku belum bikin seeder buat user, jadi dia posisinya masih admin juga ya, cuman udah beda nih role-nya. Nah, role-nya masih sama ya.
Hmm, baik, ada sedikit problem ya. Makanya kenapa di sini role-nya sama-sama dua, karena aku salah menjelaskan ke kalian. Oke, jadi seperti ini. Ini sama ini itu, yang ini namanya table buat si user, yang ini buat admin. Kalau misalnya di user itu kita mau menggunakan role 2, berarti kita nggak bisa dong si admin 2 juga. Bukan nggak bisa sih, berarti ya nanti jatuhnya dia sama aja keadaannya, sama-sama di role 2. Jadi kalau misalnya kita mau si admin itu role-nya 1, berarti si user ini selain dari angka 1, mau 2, 3, 4 itu nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Ini kondisi buat si admin itu 1, role-nya itu 1, tapi kalau si user itu 2, seperti itu. Jadi penjelasan sebenarnya seperti itu. Tadi aku salah ya, terus ini aku koreksi. Oke, sekarang kita coba aja deh. Wait, kita hapus dulu ini, database ini. Oke, kita Oke, sekarang kita log out dari sini, kita register lagi. Habis kita register lagi, kita bikin apa namanya nama buat user ya. Tadi kan si oh ini juga adminnya, aku ulang aja deh. Karena itu adminnya masih 2 ya, sedangkan di sini yang aku mau itu apa namanya admin itu berapa? 1 sama si usernya itu 2. Berarti kita bisa ini ulang. Oke, lihat lagi. Harusnya si admin itu udah 1. Oke, role admin udah berubah jadi 1. Sekarang kita mau register buat yang role 2 sebagai user. Namanya Najla. Email ini passwordnya register, masuk. Oke, dia udah masuk. Sekarang kita lihat di sini. Nah, role-nya dia sebagai user udah pindah ke 2. Oke, sekarang kita mau masuk ke inti tugas yang ini, yaitu prefix. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa tambahkan si prefix ini di dalam routing. Routingnya ada di dalam web PHP ya. Nah, jadi misalnya si routingnya ini aku buat ulang aja ya routingnya seperti ini. Enter di bawah. Kita buat root. Kita mau gunain prefix. Prefix itu apa tadi? Awalan URL. Misal kalau admin aku mau URL-nya itu ada tulisan AD gitu ya. Kemudian kita masukkan ini, kita tulis deh. Terus dulu AD grow function terus si ini kita cut aja, kita Ctrl X, masukin sini, Ctrl V. Ya, oke, middleware-nya pindah ya yang di sini. Di sebelumnya grup tapi yang di atas. Oke, Ctrl X.
Ctrl V. Save. Coba sekarang kita lihat. Lihat ya, kita mau login pakai si admin. Sekarang kita bisa lihat, oke, URL-nya dia not found. Karena apa? URL-nya udah pindah, udah ganti jadi menggunakan prefix atau awalan AD. Kita tulis di sini coba. AD slice home. Oke, dia baru masuk. Oke guys, kenapa dia harus dituliskan dulu? Karena kita belum mengubah di bagian controllernya. Kita bisa lihat controllernya itu ada di dalam sini. Dalam bukan situ. Di dalam ini nih. Dalam sini. Nah, di sini kan dia masih slice home ya. Yang tadi kita kan belum ubah dia menggunakan prefix. Jadi kenapa dia nggak bisa? Karena kita belum ubah, karena URL-nya kan kita udah ubah tuh. Sedangkan di sini belum. Nah, ini tuh otomatis dari ketika kita login, dia masuk ke sini. Biar kita nggak perlu menuliskan URL, berarti yang di sini yang kita ubah AD. Kita save, terus kita log out, kita keluar lagi, kita login, kita menggunakan admin 1, 2, 3, 4, kita login dulu. Harusnya udah masuk. Nah, dia langsung masuk karena fungsinya tadi ada di dalam controller, kemudian di sebelah sininya. Oke, nah ini tuh yang menghubungkan ketika login ke sini itu. Nah, seperti itu guys, penggunaan apa namanya prefix dan middleware. Ini hanya untuk perawalan dalam URL, dan ini untuk keamanan kita ketika kita mau masuk kemana, dia memerlukan apa, seperti pembatasan seperti itu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.